Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regulasi keuangan pendidikan. Berikut anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ega Supriyandika Wiranto dengan NIM 710141814, kemudian Delia Saski Ananda dengan NIM 71014182216, dilanjutkan dengan Marta Haidiliana R dengan NIM 71014182229, kemudian ada siswi Putri S dengan NIM 71014182237. Kemudian ada Nina Farihah dengan NIM 71014182268. Dilanjutkan ada Dinianti Ayu Ardani dengan NIM 71014182270. Kemudian yang terakhir ada Destia Lailatul Azizah dengan NIM 710141823. Pengertian regulasi pendidikan. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni regulation, yang artinya peraturan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan atau ketentuan yang harus dijalani dan dipatuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi pendidikan merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi pelayanan pendidikan. Pengembangan peraturan pendidikan pada umumnya dapat dilakukan oleh pemerintah industri atau organisasi pelayanan pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya ada bentuk peraturan pendidikan. Bentuk peraturan pendidikan dapat dipilih dalam: pertama, peraturan berbasiskan otoritas, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Yang kedua, peraturan yang dikembangkan oleh sebuah industri, khususnya bidang pendidikan, seperti standarisasi kualitas pendidikan, standarisasi harga, dan norma pelaksanaan pekerjaan industri, khususnya bidang pendidikan. Yang ketiga, peraturan yang dikembangkan sebagai konsensus lembaga kemasyarakatan seperti suku, organisasi, dan perusahaan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah kebutuhan regulasi pendidikan. Istilah regulasi pendidikan menggambarkan sistem peraturan pendidikan di mana otoritas publik bersama-sama menetapkan aturan yang relevan, memantau pelaksanaan peraturan, dan pemberlakuan sanksi. Peraturan pada umumnya dibutuhkan oleh sebuah masyarakat untuk mengurangi konsekuensi biaya dan meningkatkan manfaat bagi warganya. Berikut ini adalah berbagai alasan untuk mengeluarkan regulasi pendidikan. Yang pertama adalah kegagalan pasar diakibatkan oleh risiko monopoli, tindakan kolektif atau publik yang baik, kurangnya informasi, dan eksternal yang tak terlihat. Dalam kondisi tersebut, regulasi ditunjukkan untuk mengurangi inefisiensi termasuk pada bidang pendidikan. Alasan ini merupakan argumen dari ekonomi klasik. Yang kedua adalah keinginan kolektif. Keinginan kolektif adalah penilaian yang diberikan oleh sebagian atau sebagian besar anggota masyarakat pendidikan tentang praktik pendidikan yang ada. Regulasi ini didukung oleh keinginan bersama. Selanjutnya yang ketiga adalah beragam pengalaman merupakan dasar penyusunan sebuah regulasi untuk menghilangkan ketidakadilan atau dapat juga memunculkan keadilan. Dalam hal ini adalah pada bidang pendidikan. Regulasi ini dilaksanakan berbasiskan kenyataan di lapangan. Contohnya itu, semisal ada warga yang tidak mampu atau tidak dapat bersekolah dasar, maka regulasi akan mengeluarkan kewajiban bersekolah dasar selama 6 tahun. Dan disinilah sehingga pemerintah membuka mekanisme subsidi silang dan bantuan operasional sekolah atau yang biasanya kita sebut dengan BOS. Kemudian contoh yang lain adalah peserta didik yang pandai diizinkan untuk melakukan akselerasi dalam pengambilan mata pelajaran.
Hal ini meningkatkan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi. Yang keempat, ada sosial subordinasi. Sosial subordinasi adalah kaum miskin atau kaum tidak sejahtera harus diperlakukan secara khusus agar mendapatkan akses dan kesempatan yang sama di bidang pendidikan dengan kaum yang berkecukupan. Yang kelima, ada preferensi endogen. Preferensi endogen adalah regulasi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi faktor eksternal agar perkembangan preferensi tertentu secara umum dapat tercipta. Kemudian yang keenam ada irreversibilitas. Irreversibilitas adalah peraturan yang mengalihkan beban dari salah satu anggota masyarakat ke anggota masyarakat yang lain, baik dengan schedule waktu maupun schedule pengelolaan kas. Yang ketujuh ada profesionalisasi. Profesionalisasi adalah regulasi yang ditujukan untuk memberikan standar kompetensi pekerjaannya, penilaian kinerja, dan kompensasinya di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir ada interest group transfer. Interest group transfer adalah peraturan untuk memindahkan beban kontribusi pajak dari salah satu unit atau bagian perusahaan atau perusahaan pelayanan pendidikan ke unit atau bagian yang lain dalam satu perusahaan atau organisasi pelayanan pendidikan. Analisis biaya dan manfaat regulasi pendidikan. Penerbitan regulasi pendidikan dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi sebagian warga masyarakat maupun memberikan dampak yang merugikan bagi sebagian lain dari warga masyarakat yang sama. Kondisi ini akan selalu terjadi, sehingga analisis biaya dalam manfaat regulasi pendidikan menjadi salah satu alat analisa untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan. Regulasi pendidikan diterbitkan sebagai atribut dasar kedaulatan demokrasi di bidang pendidikan. Regulasi ditetapkan oleh otoritas demokrasi yang ditunjuk. Sehingga regulasi pendidikan yang telah disepakati akan dinamakan sebagai regulasi untuk mengekspresikan kepentingan pendidikan. Manfaat utama dari regulasi pendidikan adalah keteraturan stakeholder pendidikan dalam bermasyarakat. Manfaat lain dalam analisis biaya dalam regulasi pendidikan ini adalah mekanisme koreksi bagi anggota masyarakat atau organisasi pelayanan pendidikan berupa sanksi, di mana mekanisme hukum perdata dan pidana dilaksanakan oleh otoritas negara seperti polisi, hakim, dan jaksa. Sehingga sanksi merupakan alat regulasi untuk mengendalikan keteraturan mekanisme pendidikan melalui mekanisme hukum. Selain itu, regulasi pendidikan juga digunakan untuk melindungi warga masyarakat yang terpinggirkan. Hal ini tentunya akan mencegah adanya perilaku diskriminasi dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan pemberian bagi warga masyarakat yang tidak mampu akan memberikan kesamaan akses. Contoh yang lainnya adalah peraturan alokasi beasiswa bagi peserta didik yang mampu akan memastikan kesamaan kesempatan dalam belajar. Baik keuntungan maupun biaya yang dimunculkan dengan regulasi sebaiknya dibandingkan dengan biaya penyusunan regulasi tersebut. Apabila biaya penyusunan regulasi tersebut mahal dibandingkan manfaatnya, maka rancangan regulasi tersebut dipertimbangkan kembali. Dan apabila biaya penyusunan regulasi tersebut ditambah dengan peningkatan belanja operasional sebagian warga masyarakat lebih sedikit dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka regulasi tersebut harus segera diimplementasikan. Pentingnya keuangan pendidikan. Posisi keuangan pendidikan amatlah penting dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Secara umum, keuangan pendidikan dapat dipilah dalam dua lingkup. Yang pertama dalam lingkup makro, kebijakan pendidikan nasional atau regional atau lokal. Dan yang kedua dalam lingkup mikro, pengelolaan keuangan organisasi pelayanan pendidikan.
Sebagai contoh makro adalah perhitungan yang dilakukan pemerintah dalam mendukung rata-rata keluarga yang mencoba untuk memutuskan bagaimana menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana pendidikan yang dibutuhkan. Contoh mikro adalah bagaimana pengalokasian anggaran sekolah untuk perbaikan ruang kepala sekolah atau menambah mata pelajaran ekstrakurikuler. Secara makro, masyarakat tidak akan dapat memilih tabungan atau investasi yang tepat untuk diri sendiri dan berisiko tinggi jika tidak melek finansial. Jika warga masyarakat menjadi terdidik secara finansial, penyelamatan dan penyediaan jasa keuangan dalam pengembangan produk benar-benar menanggapi kebutuhan di mana efek positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi terasa. Namun kenyataannya, warga masyarakat sering diminta untuk mengambil tanggung jawab keuangan sebagian atau keseluruhan dari satuan pendidikan atau organisasi pelayanan pendidikan yang lain. Sehingga beban perhitungan makro bukanlah menjadi faktor pendorong permintaan masyarakat akibat adanya praktik pemungutan di luar anggaran sekolah atau APBD dan APBN untuk sektor pendidikan. Oleh sebab itu, permasalahan utama keuangan pendidikan di Indonesia bukanlah masalah pembiayaan, namun lebih pada disiplin sumber-sumber pembiayaan. Selanjutnya, ada beberapa peraturan di bawah ini yang juga disebutkan di dalam buku Akuntansi Pendidikan oleh Indra Bastian pada tahun 2006 halaman 8-10. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat 2 yang berisi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya, yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang suatu sistem pendidikan nasional atau lembaran negara tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3390. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar atau di Lembaga Negara tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 atau Lembaga Negara pada tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3763. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah atau Lembaga Negara tahun 1990 Nomor 37. Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413 atau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764. Yang keenam, ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Nomor 7 ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, nomor 8 ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum. Selanjutnya, nomor 9 ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, yang ke-10 ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ke-11 ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Tahun 1998 tentang perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang ke-12 ada Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 113 tentang tahun 1998 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 136 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja. Selanjutnya, yang ke-14 ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1943 tentang kurikulum pendidikan dasar. Selanjutnya, nomor 15 ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 061-U-1993 tentang kurikulum pendidikan menengah umum. Selanjutnya, ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 080-U-1- nomor 080-U-I-1993 tentang kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Nomor 17, Kepmendiknas nomor 045-U-2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Nomor 18, Kepmendiknas nomor 004-U-2002 tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi. Nomor 19, Kepmendiknas nomor 184-U-2001 tentang pedoman pengawasan dan pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi. Selanjutnya, ada Kepmendiknas nomor 178-U-2001 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. Nomor 21, Kepmendiknas nomor 107-U-2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh. Selanjutnya, nomor 22, Kepmendiknas nomor 234-U-2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi. Nomor 23 yaitu Kepmendiknas nomor 232-U-2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, ada Kepmendiknas nomor 36-DO-2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen. Nomor 25 yaitu ada Kepmendiknas nomor 042-U-2000 tentang persyaratan dan tata cara penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum. Nomor 26 yaitu Keputusan Menko-Wesbakpan tentang pelaksanaan pemeriksaan pengadaan barang atau jasa. Nomor 27 yaitu ada Kepmendikbud nomor 036-U-1993 tentang gelar dan sebutan perguruan tinggi. Selanjutnya, nomor 28 ada Kepmendikbud nomor 222-U-1998 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi. Nomor 29 yaitu Kepmendikbud nomor 188-U-1998 tentang akreditasi program studi perguruan tinggi untuk program sarjana. Nomor 30 yaitu ada Kepmendikbud nomor 15150-U-1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan. Peraturan pembiayaan yang selanjutnya yaitu nomor 31 ada Kemendikbud nomor 155-U pada tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan. Lalu selanjutnya ada SKB Mendikbud dan KA Bakun tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional, dosen, dan angka kreditnya. Nomor 33 ada Kemendikbud nomor 316-U-1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi dan fakultas.
Selanjutnya ada Kemendikbud nomor 223/0/1998 tentang kerjasama antar perguruan tinggi. Selanjutnya ada perubahan keputusan Mendikbud terkait dengan syarat dan prosedur warga negara asing untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Lalu ada surat Menkeu tentang kriteria pengelolaan dana non-budgeter. Lalu yang terakhir ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 37/C/PP/2000 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir. Peraturan terbaru yang bersumber dari Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di tahun 2006. Untuk yang pertama ada Kemendiknas nomor 149 tahun 2000 tentang jadwal literasi arsip keuangan dan kepegawaian di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 5 tahun 2005 tentang pencabutan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0689-M/1990 tentang hak penerbitan buku pelajaran dan buku bacaan hasil proyek di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada perusahaan umum atau perum penerbitan dan percetakan Balai Pustaka nomor 0440 atau 1994 tentang cetak ulang buku pelajaran terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 330/U/1997 tentang penggandaan buku dan alat peraga pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendiknas nomor 7 tahun 2005 tentang penghentian uji coba kurikulum 2004 untuk mata pelajaran sejarah dan larangan penggunaan buku teks mata pelajaran sejarah yang disusun berdasarkan standar kompetensi kurikulum 2004. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran. Kemudian ada Permendiknas nomor 18 tahun 2005 tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional guru. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang penetapan angka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah. Lalu ada Permendiknas nomor 20 tentang tahun 2005 tentang ujian nasional tahun 2005 sampai 2006. Lalu ada Permendiknas nomor 25 tahun 2005 tentang tata tertib rapat pimpinan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian peraturan yang ke-46 ada Permendiknas nomor 26 tahun 2005 tentang penetapan buku teks. Lalu ada Permendiknas nomor 27 tahun 2005 tentang persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun guru besar dan pengangkatan guru besar fakultas. Kemudian ada Permendiknas nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional atau Madrasah. Lalu ada Permendiknas nomor 31 tahun 2005 tentang pembinaan unit pelaksanaan teknis pusat pengembangan dan penataan guru, lembaga penjamin mutu pendidikan dan balai pengembangan luar sekolah dan pemuda. Lalu ada Permendiknas nomor 1 tahun 2006 tentang pemberian kewenangan kepada 4 perguruan tinggi badan hukum milik negara untuk membuka dan menutup program studi pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian nomor 51 ada Permendiknas nomor 4 tahun 2006 tentang pembentukan gerai informasi dan media. Kemudian ada Permendiknas nomor 5 tahun 2006 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2006. Kemudian ada Permendiknas nomor 6 tahun 2006 tentang pemberian kuasa kepada pejabat untuk menandatangani penetapan hasil seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendiknas nomor 2 tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendiknas nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian ada Permendiknas nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. Lalu ada Permendiknas nomor 7 tahun 2006 tentang honorarium guru bantu. Lalu ada Permendiknas nomor 10 tahun 2006 tentang
ujian sekolah atau madrasah tahun ajaran 2005-2006. Kemudian yang terakhir ada Permendiknas nomor 14 tahun 2006 tentang laporan akuntabilitas kinerja. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai regulasi keuangan pendidikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan video presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf banyak kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan overview materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.